Jadi siapa sih pemegang hak dan kewajiban itu? Pemegang hak dan kewajiban itu Objek hukum. Bisa jadi objek hukum lah yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di podcast kita pada kesempatan kali ini dengan masih dengan judul yang sama, yaitu mengenal hukum secara kafah part 2. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu 2 tamu dari kafah, keluarga Alumni hukum. Fakultas Hukum. Ya, kafah gitu toh. Oke. Ini di sebelah kanan saya ini ada Muhammad Faizin, sarjana hukum. Selamat datang Mas Faizin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Mas Nailul juga baik. Alhamdulillah saya selalu baik ya. Okay. Saling mendoakan saja ya, Pak. Iya. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Lindi Rohmah Oktavia, sarjana hukum. Selamat datang, Mbak. terima kasih Mas atas sambutannya. Ya, saya nggak nyambut apa-apa ya. Langsung aja Mas. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusannya ya, Mbak Lindi ya. Terima kasih. Iya. Selamat Mbak Lindi. Selamat. Iya. Selamat. Ya, pada kesempatan Mbak Mas, pada kali ini tema kita itu adalah subjek dan objek hukum. Ini saya tanya ke siapa dulu nih? Saya aja. Oh, saya Mbak Lindi dulu. Oke, Mbak Lindi, ini kita tahu bahwasanya di hukum itu ada subjek hukum dan objek hukum. Betul. Mungkin di luar sana orang-orang yang belum mengenal terkait hukum, ilmu hukum, mereka juga masih bingung apa sih yang dimaksud subjek hukum. Menurutnya Mbak Lindi, yang dimaksud dengan subjek hukum atau rek subjek itu apa, Mbak? Subjek hukum itu pemegang hak dan kewajiban. Jadi kayak gini Kurang intinya. keras, Mbak. Diulang? Kurang ya, Oke. silakan diulang dan kurang keras ya. Oke. Pertama, subjek hukum itu pemegang hak dan kewajiban. Jadi siapa sih pemegang hak dan kewajiban itu? Pemegang hak dan kewajiban itu manusia. Teman-teman pasti tahu dong, manusia itu saya, Mas host ini yang Mas host. tengah, terus yang pakai masker itu juga manusia. Oh iya, Manusia Jadi ya? kita lupa ini saya subjek sampai tidak hukum. dilepas. Terus Astagfirullahaladzim. yang kedua itu subjek hukum itu badan hukum. Secara itu Mbak ya, berarti subjek hukum tadi berarti menurut hukum gitu ya Iya, berarti ya. Betul, Oke. menurut hukum. Karena kita bahas hukum, pasti semua di belakangnya itu terkait hukum gitu. Oke. Tapi gara-gara sudah terbiasa jadi nggak usah disebutkan Iya, gitu. heeh. Gitu. Terus kalau yang kedua itu badan hukum. Badan hukum itu yang sering kita tahu kayak PT, itu badan hukum. Terus badan hukum yang kayak apa sih? Badan hukum yang pastinya sudah terdaftar secara resmi, ada aktenya yang ditandatangani oleh pihak berwenang kayak notaris begitu. Jadi kalau seandainya saya perinci lagi ya, Mbak ya, saya perinci lagi bahwasannya subjek hukum adalah pokoknya dia yang memiliki hak dan kewajiban Iya, gitu betul, ya. hak dan kewajiban Dan dalam subjek perbuatan hukum. hukumnya. Jadi dia melakukan apapun itu dia punya hak dan kewajiban Betul. bagi dirinya manusia. Dan yang Mbak sebutkan tadi ada 2, manusia dan badan hukum. Oh, manusia dan badan hukum. Kalau manusia kan sudah jelas, Mbak. Iya. Kalau kita memperdalam lagi ya, terkait badan hukum yang dimaksud badan hukum sendiri itu modelnya seperti apa? Badan hukum kan modelnya ada 2, ya Mas ya. Yang pertama badan hukum privat sama badan hukum publik. Kalau badan hukum publik itu setahu saya sih yang dibuat oleh negara gitu. Oh, yang dibuat Kayak oleh negara. emang fungsinya itu untuk masyarakat umum gitu. Tapi kalau badan hukum privat itu lebih ke swasta, lebih ke individu perorangannya itu tadi. Jadi kalau badan hukum privat itu pasti ada pendirinya. Kayak contoh saya ini mau buat PT, wah berarti itu Amin. Berarti itu pendirinya jadi bukan badan hukum publik tapi privat karena yang punya saya sendiri gitu. Oh. PT terus CV, CV, firma, Betul. dan lain sebagainya. Tapi itu ada nggak sih syarat untuk jadi badan hukum itu? Tadi yang disebutkan bahwasannya harus resmi gitu ya. Iya. Nah, bukti resminya itu. Akta otentik Akta otentik. Akta yang otentik. dibuat oleh Bukti notaris. resmi. Itu kalau yang untuk privat ya, Mas ya. Kan tadi ada 2, privat dan publik. Publik. Nah, kalau yang privat kan itu yang swasta ya, tadi Mbak katakan swasta lah gitu. Kalau yang publik kan dibuat oleh pemerintah. Itu untuk cara apa ya? Itu resminya dari mana? Apakah dia ada akta otentik yang dibuat oleh notaris juga apa? Gara-gara dia dibuat oleh pemerintah jadi nggak perlu lah kayak gitu? Tetap Oh, tetap perlu. Itu syarat untuk pendirian badan hukum itu harus tetap ada akta otentik.
Iya. Itu jadi tadi ya setelah dikatakan oleh Mbak Lindi dan Mas Faizin tadi tambahkan oleh Mas Faizin bahwasanya subjek hukum maaf keplecok. Subjek hukum itu adalah Lanjut aja Mas, lanjut, enggak apa-apa. Senyumnya Mbak Lindi itu loh membuat saya itu bergetar gitu ya. Jadi saya ikut ketawa, nulari Mbak Lindi ini. Jadi subjek hukum itu segala sesuatu yang di situ memiliki hak dan kewajiban. Saya ulangi lagi bahwasanya subjek hukum adalah segala sesuatu yang di situ memiliki hak dan kewajiban ketika melaksanakan suatu kegiatan hukum gitu ya. Kegiatan hukum gitu ya. Dan subjek hukum sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia itu sendiri dan yang kedua adalah badan hukum ya, Mbak. Badan hukum itu sendiri. Jadi dan di badan hukum sendiri itu juga ada dua apa namanya? Dua golongan. Kategori. Nah, ya, dua kategori. Yang pertama adalah sifat Privat. Yang pertama adalah private dan yang kedua adalah public. Karena kalau private ini dibentuk oleh swasta, tapi kalau public itu dibentuk oleh negara karena fungsinya untuk banyak orang melayani masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Betul. Wah, Masnya cepet tanggap. Iya, saya tadi ditransfer. Ini tadi kan subjek hukum sudah dijawab oleh Mbak Indi. Sekarang kita ke objek hukum. Kita menuju ke narasumber kita yang kedua yaitu Mas Faizin. Tepuk tangan. Ini Mas. Tadi kan subjek hukum sudah nih Mas. Sekarang objek hukum nih. Objek hukum itu apa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Objek hukum sendiri adalah suatu objek yang digunakan oleh subjek hukum. Jadi suatu objek yang digunakan oleh subjek hukum. Itu gampangannya lah. Dalam objek hukum sendiri itu itu ada dua. Dibedakan menjadi dua, yaitu objek hukum itu bisa secara berwujud atau tidak. Nah, yang secara berwujud sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu bergerak atau tidak bergerak. Yang bergerak itu seperti kayak kendaraan bermotor, itu juga objek, itu seperti objek hukum. Bisa jadi objek hukum lah. Yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tidak berwujud itu seperti kayak piutang, tagihan dan lain sebagainya. Itu untuk objek hukum. Mungkin itu yang singkat dari saya. Barangkali Masnya ada yang bingung bisa ditanyakan. Ini saya bingung Mas. Kalau seandainya kita itu kalau menurut saya kan lebih ke arah perdata. Mungkin ke arah private gitu ya, lebih ke arah individualis. Cuma kalau seandainya kita bergerak pada publik. Kalau misalkan kita dalam publik kan yang namanya objek. Berarti ketika subjeknya itu tadi yang seperti dikatakan oleh manusia berarti objeknya itu berarti perbuatannya. Lebih ke perbuatan. Jadi perbuatan apa saja dalam hukum pidana itu yang masuk dalam kategori sebagai objek hukum. Dan itu mungkin ketika kita bicara terkait itu kita harus melihat dari aturan hukumnya sendiri. Mungkin untuk gampangannya seperti itu terkait objek hukum. Oh, jadi terkait objek hukum itu tadi ya, kalau saya persempit lagi bahwasanya objek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi sesuatu yang digunakan. Menjadi objek. Ya namanya kan kita masih mencari definisi kok menjadi objek lagi kan bingung lagi nanti. Maksudnya gini, objek hukum kalau tadi kan subjek hukum segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dengan gitu tuh. Tapi kalau objek dari hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang di situ digunakan oleh subjek hukum atau yang dipakai oleh subjek hukum melakukan hak dan kewajiban tersebut tadi gitu ya. Gitu gampangannya. Terus tadi sudah dijelaskan bahwasanya objek hukum sendiri itu tadi ada dibagi-bagi. Ketika dalam perdata itu objeknya itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi bisa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama berwujud dan tidak berwujud. Ketika itu yang berwujud itu dibedakan lagi antara yang bergerak dan tidak bergerak. Itu ketika kita bicara lah. Kemudian yang tidak berwujud juga tadi kan sudah kayak contoh hutang piutang, itu kan kita kan tidak, itu kan suatu objek hukum. Ketika misal contohnya dalam perjanjian, misal saya sama Mas Nailul ya,
Mas Nailul ini hutang ke saya. Lah, kemudian hutangnya itu adalah objeknya. Jadi jadi hutangnya itu objeknya. Iya, kita tidak boleh apa itu bahasanya jangan sampai keliru. Kan kadang ada orang yang keliru bahwa misal nominalnya itu padahal yang sebenarnya itu hutangnya itu. Dikiranya objeknya itu adalah uangnya. Apa nominalnya itu? Padahal objeknya itu dari hutang itu. Berarti perbuatannya yang tidak berwujud itu tadi dan sebagainya. Gitu. Mungkin kalau saya pribadi ya mungkin kurang, kalau nggak ada contoh yang mungkin saat ini lagi viral dan sebagainya. Contoh, jadi saya butuh contoh gitu. Mungkin dari Mbak Lindy atau Mas Faizin terkait subjek hukum dan objek hukum, ada nggak sih contoh yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat yang mungkin notabene tidak memiliki pengetahuan terkait hukum pada dasarnya? Subjek hukum dulu Mbak ya contohnya. Iya. Contohnya kayak gini, saya ambil pidana aja ya. Soalnya saya lebih mudah paham ke pidana soalnya. Oh, siap silakan. Jadi kalau contoh kita beda jalur. Okay. Kalau mungkin contohnya kalau kasus pidana itu contoh kayak pencurian itu kan umum banget. Semua orang tahu pencurian, maling semua orang tahu. Jadi contoh saya ambil HP-nya ini ya, yang ada di sini saya ambil HP ini tanpa dia tahu. Perbuatan saya itu kan mencuri itu objeknya. Subjeknya siapa? Saya sendiri subjeknya. Soalnya saya yang mengambil HP itu. Jadi kalau dalam pidana bukan bendanya itu objek, tapi perbuatan saya tadi yang objek. Pencurinya tadi yang objek. Oh, jadi kalau saya tarik kesimpulan ya, Mbak ya, bahwasannya yang mencuri itu adalah subjeknya. Betul, yang orang mencuri itu subjeknya. Yang masuk dalam kategori orang gitu. Iya, orang. Tapi perbuatan mencurinya itu adalah objek, bukan HP-nya. Bukan. Berarti HP-nya apa, Mbak? Alat bukti. Alat bukti bisa, ini bisa jadi alat bukti nih. Gitu. Nanti kita akan membahas alat bukti di episode selanjutnya. Sekarang cukup tahu. Untuk Mas Faizin mungkin ada contoh lagi. Kalau mungkin Mbak Lindy lebih ke arah pidana ya. Kalau saya mungkin akan mengambil contoh secara perdata ya. Lebih keras lagi. Oh iya. Kalau secara perdata itu seperti ini. Paling gampang itu perjanjian. Perjanjian kan misalkan saya dengan masnya ini kayak apa itu masnya tadi kan pinjam uang kepada saya. Lah kita ini itu sebagai subjek hukumnya. Oh, berarti subjek hukumnya itu enggak hanya satu ya? Iya. Bukan hanya saya aja. Jadi siapa yang melakukan perbuatan hukum itu, terutama ini kan dalam ranah perdata, itu adalah subjek hukumnya. Nah, gitu. Kemudian objeknya itu apa ya, perjanjian itu tadi. Oh, berarti gitu. Subjeknya itu adalah yang memberikan hutang dan orang berhutang, dan objeknya itu adalah kegiatan hutang piutang tadi. Oh gitu ya. Ini tadi kan tapi perseorangan ya, ini masih masuk dalam subjek manusia. Tapi kalau seandainya badan hukum, Mbak Lindy mungkin ada contoh terkait badan hukum. Kalau badan hukum dalam pidana itu namanya itu korporasi. Oh, namanya korporasi. Korporasi, betul. Mungkin akan lebih dalam lagi sih, ada pembahasannya sendiri kalau pidana korporasi itu. Oh, jadi ada pembahasan. Mungkin contohnya saja Mbak terkait subjeknya itu. Mungkin kayak perusahaan yang gimana ya, kayak melakukan penggelapan uang, meskipun yang melakukan penggelapan itu tadi orangnya, tapi perusahaannya juga bisa kena. Oh, paling mudahnya gini, perusahaan yang mengakibatkan itu loh, pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan kan yang mencemari tadi kan limbahnya itu kan ya, itu dari perusahaan itu kan. Jadi nanti yang dihukum itu perusahaannya itu. Korporasinya itu tadi. Iya, korporasinya. Bukan perorangannya, siapa direkturnya bukan, tapi korporasinya. Bisa aja surat izin usahanya dicabut gitu. Jadi apabila yang dihukum itu korporasinya, perusahaannya dikasih sanksi atau apa, mungkin betul. Gitu ya, dikasih hukuman dan sebagainya. Itu untuk contoh dari korporasi sebagai subjek hukum, dengan objek hukumnya adalah membuang limbah sembarangan itu tadi. Objek hukumnya pencemaran lingkungan. Oh ya, siap. Mungkin Mas Faizin ada lagi yang itu menurut saya mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman juga boleh. Ya, teman-teman nanti kalau ingin bertanya. Mbak, itu Mbak, menurut saya baca dari buku ini nggak apa-apa, silakan di komen di komentar. Di komentar aja. Kalau tes. Ya. Nah, kalau saya mungkin ada sedikit koreksi sendiri atas statement saya. Mengkoreksi statement Mas statement saya sendiri. Okay. Karena tadi saya gini,
karena terbawa sama Emosi, itunya, bukan jangan, sama Mas. emosi, terbawa sama definisi yang disampaikan oleh Mbak Linti kan secara pidana. Kalau secara perdata itu ada sedikit berbeda terkait objek hukum. Kalau objek hukum itu berarti bendanya. Iya. Jadi misal saya dengan Mas Nailul itu melakukan perjanjian, objeknya itu kan objeknya itu berarti ya itu tadi. Misal kayak uang tadi ya uangnya itu. Uang sebesar 50 juta tadi. Oh, berarti uangnya yang Iya. menjadi objek bukan perbuatannya. Berarti ini Beda sangat berbeda agak, ya? iya, agak berbeda dengan ketika itu pidana. Oh, jadi ini ada apa koreksi lagi kawan-kawan bahwasanya kalau yang diperdata terkait objek itu adalah bendanya. Bendanya itu ketika berwujud kayak seperti yang saya katakan Uang, tadi itu kan mobil, bisa dalam bergerak kayak atau- motor. Ketika tidak tanah. berwujud itu tanah, rumah dan lain sebagainya. Ketika bendanya itu tidak berwujud itu bisa berupa kayak kayak utang piutang yang dilakukan tapi tidak bernilai seperti yang saya katakan tadi. Jadi kan kadang ada uang itu yang misal hutang saya transfer kayak cek atau istilahnya benda-benda yang Saham mungkin. bisa kayak saham dan lain sebagainya. Itu bisa itu masuk dalam kategori Yang tidak berwujud. tapi itu adalah objek hukum. Tapi ketika tetap dalam berwujud. perjanjian itu. Siap. Berarti tadi itu guys ada koreksi lagi ya. Jadi dalam hukum pidana itu yang menjadi objek hukum perbuatan atau aturan yang berlaku itu yang didasari oleh aturan yang berlaku. Sedangkan di perdata yang menjadi objek itu adalah benda atau sesuatu yang dikuasai oleh subjek hukum. Boleh nggak saya mengatakan seperti itu? Benar sekali. Jadi sesuatu yang dikatakan objek hukum dalam perdata itu adalah benda atau sesuatu yang dikuasai oleh subjek hukum. Contoh yang tadi itu dibagi-bagi terkait berwujud atau konkret material terus. Ini saya boleh sambil HP-an kan ya karena ada SMS penting. Oh, silakan. Ini juga sudah mau selesai. Jadi saya ingin closing statement. Mungkin silakan siapa duluan, Mbak Lindi atau Mas Faizin? Mungkin karena tadi Mbak Lindi sudah mengawali, saya mungkin yang akan mengakhiri lebih dahulu. Untuk teman-teman, baik dari teman-teman yang menekuni bidang keilmuan hukum ataupun tidak, jadi kita itu mempunyai hak. Kalau menurut saya itu semua orang itu berhak untuk tahu terkait mengenai apa sih itu hukum, kemudian terkait hukum-hukum yang ada di sekitar kita, dan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum itu kita harus mengetahui langkah-langkah apa sih yang harus, paling tidak itu langkah awal dalam bagi kita untuk melakukan upaya hukum itu, karena itu berguna untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat secara luas. Intinya itu jangan kalian terpaku kepada keilmuan dari teman-teman ataupun pemirsa yang menyaksikan ini, baik teman-teman itu dari bidang keilmuan hukum atau tidak. Belajar hukum itu bukan hanya untuk orang-orang yang menekuni ilmu hukum saja, tapi untuk siapapun, karena setiap orang itu pasti akan berhubungan dengan hukum. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak akan jauh dari apa yang namanya hukum, tidak akan lepas. Tidak ada manusia yang tidak berhubungan. Ketika ada yang bilang saya tidak pernah berhubungan dengan hukum, itu sangat salah besar. Ketika jenengan bangun, jenengan pakai sikat gigi itu ada merek, itu sudah berhubungan dengan hukum. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi jangan pernah intinya menganggap bahwa hukum itu tidak penting. Jadi untuk kalian semua tetap kalian harus wajib belajar hukum. Paling tidak saksikan channel ini, channel LKBH Umsida itu. Di YouTube ketik saja LKBH Umsida dan di subscribe. Insya Allah ilmu-ilmu yang disampaikan itu paling tidak menambah wawasan dari teman-teman atau pemirsa YouTube. Jadi gitu ya. Mungkin itu pesan dari saya. Kita harus berfastabiul khairat. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Faizin, tepuk tangan Mas Faizin. Sekarang itu waktunya Mbak Lindi final statement. Kalau saya sih cuma sedikit aja. Buat teman-teman yang masih berpikir belajar hukum itu rumit, enggak sama sekali kok. Belajar hukum sekarang itu mudah, banyak bisa dari internet, bahasanya juga lebih mudah. Terus ada lagi, setiap orang yang ketemu saya pasti gini, Mbak, kalau jurusan hukum berarti harus menghafalkan undang-undang dong? Enggak sama sekali. Kalian enggak perlu menghafalkan undang-undang. Buang statement itu jauh-jauh, oke?
Sudah, Oke, itu aja. terima kasih Mbak Lindi. Wis keren sekali untuk final statement dari Mbak Lindi. Jadi ini saya bacakan lagi terkait final statement dari kedua pemateri kita. Yang pertama adalah belajar hukum itu penting banget karena kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya berhukum gitu. Terus dari Mbak Lindi, belajar hukum itu mudah kok, nggak di situ nggak ribet apalagi, dan kalian harus membuang statement terkait ketika kita belajar hukum kita harus menghafalkan undang-undang, enggak kok, yang penting kita mengerti saja. Betul. Undang-undang selalu berubah soalnya. Siap, undang-undang selalu berubah. Manusia Dan, juga berubah. ya, termasuk Anda, Mbak. Ya, terima kasih kepada para narasumber, Mas Faizin, terima kasih atas kehadirannya. Mbak Lindi juga terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya. Nanti Dan- itu Mas apa, ya. Mas? Saya sangat berterima kasih sekali. Masnya pengen saya gitu ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah membantu dan untuk pemirsa yang di sana, yang rekan-rekan yang melihat tadi. Stop. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan kita jawab. Itu. Ya, itu sangat betul sekali. Jadi rekan-rekan tidak hanya mendengarkan tapi juga ikut bertanya. Jadi wawasan kita juga akan semakin bertambah. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih semuanya, dan ini yang terakhir nih, yang paling penting nih. Apa? Jangan lupa like video ini, share video ini, dan komen pertanyaan kalian, dan jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya sehingga selalu akan dapat notifikasi dari kami semua. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.